Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam keadaan pandemi ya. Mudah-mudahan semangat kalian akan terus membara berkorban ya untuk melaksanakan KBM walaupun melalui daring ya. Untuk kali ini Ibu tidak mengajar humas lagi, tapi Ibu akan mengajarkan tata kelola humas dan keprotokolan. Nah, untuk kali ini ya, dalam OTK Humas dan Keprotokolan yang kalian harus lalui dari semester 1 sampai dengan semester 2 atau genap ada 10 KD. Nah, KD yang pertama itu 3.1 tentang memahami konsep humas. Salah satu materinya adalah konsep dasar tata kelola humas. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep dasar tata kelola humas. Ya, kita lanjut. Dalam kompetensi ini, kalian harus tahu dan memahami kehumasan dan juga dapat melakukan pengelompokan kehumasan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan ruang lingkup humas dan melakukan pengelompokan kehumasan. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui sejarahnya humas, pengertian humas, karakteristik humas, tujuan humas, manfaat humas. Kemudian ada konsep-konsep humas, yaitu tentang publik internal dan publik eksternal, ya. Nah, materi pembelajarannya ini, ya, kalian bisa baca di sini. Ada beberapa materi pelajarannya. Pertama, ada sejarah humas, model humas, pengertian, karakteristik, tujuan, manfaat, dan konsep humas. Oke, sebelum kita melanjut ke pelajaran berikutnya, alangkah baiknya kita tahu dulu tentang sejarah perkembangan humas, ya. Nah, dalam era globalisasi dan teknologi ya, kita di sini dituntut untuk untuk mengetahui bagaimana caranya membangun relasi antara satu orang dengan yang lainnya ya, kemudian saling mempercayai ya, saling uh, berbagi komunikasi itu sangat penting. Maka dibutuhkanlah yang namanya humas ya. Nah, humas diawali ya, sejarah humas ini dicetuskan sekitar abad 20 ya. Sebelumnya ya, humas ini belum dikenal yaitu pada sekitar tahun 1800-an ya, di mana pada tahun 1800-an ini telah terjadi yang namanya revolusi industri dunia. Nah, ini terjadi di Eropa ya, di mana pada revolusi industri ini ya, industri-industri ini sudah memproduksi massal ya, produksi massal, kemudian juga mempraktekkan praktek monopoli. Kenapa? Karena mereka itu tertutup dengan halayak atau tidak adanya humas. Kemudian pada abad 20 mulailah di situ ahli-ahli komunikasi ya untuk mendobrak daripada revolusi industri itu. Kenapa? Karena dinilai ya masyarakat itu merasa dirugikan ya. Nah, itulah pentingnya yang namanya humas ya. Perlunya informasi masyarakat itu tentang industri-industri yang ada di sekitar tahun 1800-an ya. Nah, kemudian pada tahun 1800-an ini ya, mulailah dikenal humas itu dengan istilah public relation ya. Nah, ini sekitar tahun 1906 yang dipelopori oleh E.P. Ledbetter-Lee ya. Nah, lebih lanjut Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kronologi humas di dunia. Nah, humas pertama kali pada tahun 1865 sampai 1900
Nah, di sini humas ini belum dikenal oleh publik ya. Publik ini tidak mengerti apa-apa tentang adanya humas. Ini yang saya sebutkan tadi, adanya revolusi industri itu ya. Adanya industri yang membuka industrinya secara massal, sifatnya tertutup ya. Kemudian terjadinya monopoli ya. Dan publik ini masih dianggap tidak mengerti apa-apa ya, tidak mengerti apa-apa, tetap tidak mengetahui informasi ya tentang industri-industri yang terjadi pada tahun 1800-an itu ya. Nah, kemudian pada tahun 1900 sampai dengan 1918 mulailah publik ini dikenalkan ya atau diberi informasi, kemudian publik ini juga mulai dilayani ya. Nah, tahun 1918 sampai dengan 1945 publik ini mulailah diberi pendidikan ya, pendidikan diberikan informasi ya dan juga dilayani ya. Nah, tahun 1945 sampai dengan 1968 mulailah publik ini terbuka ya dan mengetahui pentingnya humas ya. Mulailah publik ini tahu tentang informasi ya, tahu mulai mengenal yang namanya humas. Nah, kemudian pada tahun 1968 ya, aktivitas di eh, di Belanda ya, pada tahun 1968 aktivitas di negara Belanda ya, humas ini semakin berkembang ya karena dukungan para peneliti akademis yang rutin dan kontinu. Begitu juga di Amerika Serikat ya. Humas ini sudah lebih diarahkan untuk mendukung bisnis ya. Ini tahun 1968 ya. Nah, kemudian pada tahun 1968 sampai dengan 1979, nah, humas ini mulai dikembangkan ya secara interdisipliner ya. Nah, humas ini tidak hanya di bidang bisnis saja, tapi sudah di berbagai bidang ya, sudah di berbagai bidang humas ini dianggap penting. Nah, kemudian berkembanglah humas ini ke negara-negara lain ya, termasuk di negara Indonesia. Nah, perkembangan humas di negara Indonesia ini terjadi pada tahun 1950-an. Nah, di sini pada tahun 1962 ya, humas ini sudah resmi ya, sudah resmi dibentuk ya dengan adanya presidium ya. Tahun 67 sampai dengan 71 dibentuklah Bako Humas ya atau Badan Koordinasi Kehumasan. Tahun 1972 sampai dengan 1993 sudah banyak didirikanlah humas-humas ya, perkumpulan-perkumpulan humas ya, diantaranya ada Perum Humas, kemudian ada APRI. Nah, tahun 1995 sampai dengan sekarang, nah himpunan-himpunan humas ini sudah banyak dibentuk ya karena dianggap sangat penting adanya humas. Nah, kemudian apa sih pengertian humas ini ya? Nah, pengertian humas ada dari berbagai para ahli. Antaranya ada Sirait dan Suhandang ya. Tahun 2012 dia mengatakan bahwa humas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh industri, perusahaan, jawatan pemerintah, dan organisasi lainnya untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan masyarakat atau masyarakat pada umumnya, masyarakat tertentu atau masyarakat pada umumnya dengan maksud menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar dan memperkenalkan dirinya kepada halayak umum atau masyarakat. Nah, kemudian menurut
Center dan Kutlib ya dalam Handang ya tahun 2012 mereka mengatakan bahwa humas adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi, gagasan, serta pendapat dari suatu lembaga kepada publik dan sebaliknya dari publik kepada lembaga. Nah, kemudian kegiatan ini dilakukan adalah usaha yang jujur untuk menumbuhkan kepentingan bersama sehingga dapat tercipta dan kesesuaian yang harmonis antar lembaga dan masyarakat. Ya, ada lagi humas menurut Rumanti ya tahun 2022. Nah, apa beliau katakan bahwa humas adalah bentuk tanggung jawab organisasi atas kepentingan publik atau kepentingan masyarakat luas yang berkaitan dengan niat yang baik. Kemudian ada lagi menurut Rumanti ya dan Rekharlon. Nah, humas ini bentuk fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan membangun upaya saling menguntungkan melalui komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerjasama yang baik antar organisasi dan publik. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka disimpulkan ya, humas itu adalah suatu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu lembaga dan pihak masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan yang harmonis dan saling mempercayai, yang bertujuan guna membangun dan juga untuk mempertahankan citra, reputasi dengan halayak umum dan masyarakat. Nah, tentunya kalian masih penasaran kan? Apa sih bentuk seperti apa sih humas itu? Nah, Ibu berikan contohnya atau salah satu contohnya. Nah, inilah salah satu contoh kegiatan humas, di mana seorang ini memperkenalkan produknya kepada halayak lain ya atau halayak umum untuk mengetahui lebih banyak tentang produknya. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 model dalam humas ya. Yang pertama, press agency model. Yang kedua, ada public information model. Yang ketiga, ada two-way asymmetric model. Dan yang terakhir, ada two-way symmetric model. Baik, untuk press agency model atau model agen pers ya, yaitu jenis komunikasi yang bergerak satu arah ya, satu arah. Nah, satu arah seperti apa? Yaitu dari organisasi menuju publik ya. Nah, dalam hal ini dalam press agency model ya, mereka itu mempunyai gagasan ya atau semacam melindungi kepentingan kliennya ya. Dalam hal ini kebenaran itu bukan hal yang terlalu penting ya. Nah, tipe humas ini biasanya lebih sering digunakan dalam show bisnis dengan individu yang dipromosikan melalui liputan media. Nah, artinya begini ya, misalnya seorang atau kelompok orang berusaha mempengaruhi atau memersuasi orang lain dengan berbagai cara. Nah, misalnya, jika sebuah perusahaan yang ingin menampilkan produk baru, dia akan menggunakan klien atau mempersuasikan iklan tersebut sebagus mungkin ya untuk menarik perhatian konsumen ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, dia merekrut artis-artis ternama ya untuk dijadikan model. Halayak itu kan tidak tahu ya apakah produk tersebut bagus, kualitasnya bagus, terbuat dari bahan yang baik atau berbahaya. Tidak tahu karena publik itu sudah melihat ya karena produk tersebut diiklani atau dibintangi oleh model-model yang sudah dikenal masyarakat oleh masyarakat luas, maka dianggapnya produk tersebut udah bagus gitu ya.
Nah, ini yang disebut dengan press agentry model. Nah, kalau public information model atau yang disebut dengan informasi umum ya, model informasi publik atau masyarakat ya, jenis komunikasi ini menyediakan informasi kepada masyarakat luas ya, dan eh, mereka itu menganggap ya kebenaran informasi itu menjadi hal yang penting ya. Nah, maksudnya apa ya? Mereka itu memprovokasi halayak ataupun mengubah sikap mereka ya. Nah, di sini ya peran dan profesi humas ini kurang lebih sama dengan peran yang dimiliki oleh seorang jurnalis ya, yaitu memberikan informasi yang relevan atau yang benar kepada masyarakat ya. Nah, ini adalah public information model. Nah, kemudian ada two-way asymmetric model ya. Nah, di sini maksudnya adalah model yang bersifat tidak seimbang karena perubahannya hanya terjadi pada sikap atau perilaku publik, bukan pada organisasi. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memersuasi publik untuk mengadopsi sikap dan halayak atau keyakinan yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Jadi dia memberikan informasi kepada publik. Nah, tetapi tujuannya ini untuk mementingkan atau memberikan keuntungan buat untuk perusahaannya sendiri. Nah, beda lagi dengan two-way symmetric model. Nah, dalam two-way symmetric model ini ya, model ini sering dikategorikan sebagai model yang ideal dalam kegiatan humas ya. Nah, kenapa? Karena model ini sangat mengutamakan pentingnya dialog ya. Di dalam tiap-tiap pihak memiliki posisi yang sederajat dalam komunikasi. Jadi memberikan keuntungan bagi keduanya, baik pihak organisasi maupun masyarakat ya. Kita lanjut ya. Karakteristik humas ya. Nah, karakteristik humas ada yang pertama adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah ya. Kemudian memiliki sifat yang terencana, kemudian sasarannya adalah umpan balik. Nah, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah ya. Nah, cirinya adalah komunikasi dua arah ini yang memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik. Nah, ini contohnya ya, antara atasan dengan bawahan atau antara organisasi dengan publik atau masyarakat umum. Nah, yang kedua ya, terencana atau memiliki sifat terencana ya. Nah, apa artinya ya? Nah, di sini aktivitas yang berkesinambungan, kemudian memiliki metode terintegrasi dengan bagian lain dan hasilnya juga nyata. Yang ketiga, adanya sasaran umpan balik ya, atau sasarannya umpan balik itu antara masyarakat dengan perusahaan ya. Nah, ini adalah karakteristik humas. Kita lanjut. Konsep dan tujuan humas ya. Dalam konsep humas ada dua ya. Yang pertama ada konsep tradisional, yang kedua ada konsep modern ya. Nah, tujuannya apa humas ini? Yaitu untuk membentuk suatu citra atau image yang mendukung atau memihak pada lembaga atau organisasi di mana humas tersebut berada ya. Nah,
konsep humas ya, tadi ada konsep tradisional dan modern. Nah, kalau tradisional itu, sikap tradisional itu pengertiannya adalah bagian terpenting dalam sistem informasi, nilai-nilai kebudayaan. Sedangkan ciri-cirinya adalah yang pertama belum adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, semakin kecil dan diperkecilnya lingkup masyarakatnya dari daerah lainnya, maka rasa cinta dan pada cara hidupnya akan semakin sulit untuk diubah. Yang ketiga, tidak mengenal adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Dan yang keempat, dalam konsep humas ya terdiri dari dua konsep, ada konsep tradisional dan konsep modern ya. Nah, apa sih pengertian dari tradisional? Ya, sifat tradisional itu adalah bagian terpenting dalam sistem informasi nilai-nilai kebudayaan. Ciri-cirinya apa? Nah, di sini yang pertama belum adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi, ya. Yang kedua, semakin kecil dan diperkecilnya lingkup masyarakat dari daerah lain, maka rasa cinta pada cara hidupnya akan semakin sulit untuk diubah, ya. Karena mereka ini tidak mau terbuka dengan masyarakat daerah lain atau masyarakat luar yang sudah memiliki sifat yang lebih modern. Kemudian tidak mengenal adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Kenapa? Karena mereka itu masih mengutamakan sifat gotong royong ya. Kemudian belum terinspirasi dengan diferensiasi kemasyarakatan. Kemudian kebudayaannya yang terbentuk masih sangat homogen ya. Nah, kemudian pada konsep modern ya, apa sih pengertian modern di sini ya? Nah, di sini suatu proses transformasi atau perubahan sosial yang terarah dari satu keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menuju ke arah yang lebih baik ya, yang diwujudkan dalam segala aspek dengan harapan agar tercapainya suatu kehidupan yang lebih baik dan lebih maju, berkembang dan makmur. Nah, ciri-cirinya, nah kebalikannya dari ciri-ciri dari konsep tradisional atau sifat tradisional. Yang pertama, kehidupannya berorientasi pada sektor industri. Ya, mereka itu sudah mengenal atau sudah mengetahui, sudah mengalami ya dengan adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi ya. Nah, yang kedua, terbuka ya. Terbuka dengan apa? Dengan adanya teknologi yang baru. Nah, kemudian masyarakat modern ini juga menerima hal-hal yang baru, artinya yang dirasa lebih mudah, yang lebih baik, mereka itu akan mengikuti dan meninggalkan yang masih bersifat tradisional. Kemudian adanya sistem pelapisan sosial yang terbuka. Kita lanjut. Apa sih tugas dan fungsi humas? Nah, di sini ada tugas humas, ya. Yang pertama untuk meningkatkan partisipasi dan bantuan yang dilakukan secara konkret yang berasal dari masyarakat, ya. Yang kedua, menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan dan menegakkan citra yang mampu menguntungkan organisasi kepada para stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa? Stakeholder adalah para pemegang saham, ya. Yang keempat, membuka kesempatan yang luas terhadap para pemakai produk. Yang kelima, mengikutsertakan masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keenam, menyusun dan juga mengembangkan berbagai bentuk rencana dari perusahaan, memberikan kejelasan mengenai informasi yang sudah disampaikan, dan menyebarkan berbagai bentuk informasi mengenai suatu gagasan. Nah, kemudian fungsinya ada fungsi utama, yaitu menilai dan menentukan pendapat umum, menumbuh kembangkan hubungan baik, memberikan saran pada para pimpinan, menggunakan komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat umum, dan menumbuhkan motivasi dan
partisipasi publik. Nah, di sini ada peran humas, ya. Nah, di sini peran yang pertama adalah expert traceable communication, ya. Nah, petugas humas ini dianggap orang yang ahli dalam bidang humas, ya. Ini perannya. Yang kedua adalah problem solving process facilitator atau humas ini sebagai fasilitas atau yang memiliki peran untuk memecahkan masalah. Kemudian peran humas juga di sini ada sebagai communication facilitator humas atau menjadi fasilitator komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan masyarakat. Dan yang kelima adalah technical communication humas atau pelaksana teknis komunikasi, ya. Selanjutnya aspek-aspek dan manfaat humas, ya. Aspek-aspek humas itu apa? Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Manfaat humas, ya. Satu, manajemen krisis. Nah, di sini humas memiliki tugas untuk mengatasi krisis yang terjadi, ya. Kemudian menerbitkan desktop, ya. Artinya humas memiliki tanggung jawab atas jurnal dari komputer perusahaan. Yang ketiga, identitas perusahaan. Humas ini merupakan identitas perusahaan di mana jika humas baik, maka perusahaan itu juga akan dipandang baik. Yang keempat, hubungan parlementer. Humas juga harus menjalin hubungan parlementer yang baik. Yang kelima, PR finansial, yaitu humas yang berada di seputar keuangan harus mendukung rencana perusahaan, ya. Nah, aspek-aspeknya antara lain ada aspek layanan, aspek komunikasi, aspek kesetiaan, aspek produktivitas, dan aspek etika moral, ya. Aspek layanan. Nah, di sini tujuannya untuk menemukan, menarik klien baru, memelihara, dan mempertahankan orang-orang perusahaan yang sudah dimiliki, ya. Nah, contohnya, pada perusahaan dibutuhkan layanan yang baik, ya. Layanan yang baik, servis yang baik, agar konsumen atau kliennya itu tertarik dan bertahan pada perusahaan tersebut. Nah, ini adalah aspek layanan. Yang kedua, aspek komunikasi. Nah, contohnya, sebelum para karyawan perusahaan melakukan unjuk rasa kenaikan gaji, ya, public relation harus melibatkan semua staf perusahaan yang bersangkutan untuk mencegah aksi dan umpan balik. Nah, public relation ini menggunakan informasi untuk mengembangkan sebuah rencana, kemudian melaksanakan rencana terbaik sebelum terjadi unjuk rasa oleh karyawan perusahaan. Maksudnya begini, ada suatu perusahaan, ya, ingin unjuk rasa, ya, karena dinilai perusahaan itu sudah tidak layak memberikan gaji yang kecil, ya, dan para karyawan ini menuntut untuk adanya kenaikan gaji. Nah, sebelum unjuk rasa tersebut mulai atau terjadi, ya, nah disinilah adanya peran humas, ya, untuk memberikan komunikasi atau menjembatani, ya, komunikasi ini dan mengembangkan suatu rencana agar tidak terjadi suatu aksi yang akan dilakukan oleh karyawan. Nah, disinilah aspek komunikasi, ya. Yang ketiga ada aspek kesetiaan, ya. Nah, di mana persepsi, sikap dan opini untuk mencapai suatu kesuksesan sebuah perusahaan di mana ia berada, ya. Contohnya, ya, menjaga rahasia perusahaan, ya, oleh pegawai dan karyawan demi kelancaran jalannya perusahaan, ya. Jadi rahasia perusahaan ini harus tetap terpelihara, ya, oleh karyawan, oleh pegawainya, ya. Jangan sampai rahasia perusahaan ini diketahui oleh perusahaan-perusahaan lain, ya, untuk kelancaran perusahaan.
Kemudian ada aspek produktivitas, ya. Nah, produktivitas ini adalah keinginan, the will, dan upaya effort untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang, ya. Merancang iklan yang menarik dan berbeda dengan yang lain sehingga menarik klik untuk bergabung sehingga menjadi peningkatan produktivitas di perusahaan. Dan yang kelima ada aspek etika moral, ya. Nah, di sini aspek etika moral, ya, aspek yang harus selalu dijaga, ya, dijaga agar tidak menyinggung dan mengecewakan klien, ya, dalam proses kegiatan perusahaan, ya. Baik, kita lanjut. Ruang lingkup humas, ya, ada publik internal, ada publik eksternal, ya. Nah, di sini publik internal, ya, publik internal yaitu hubungan publik internal yaitu hubungan yang terjadi antara orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu, ya. Nah, kemudian ruang lingkup dari publik internal di sini, ya, ada employee relation atau hubungan dengan para pekerja, ya. Nah, di sini humas itu harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan karyawan, ya, baik itu secara formal maupun secara non formal, ya. Nah, di sini untuk mengetahui, ya, mengetahui apa? Mengetahui kritik dan saran dari mereka. Karena kan kita penting juga, ya, adanya kritikan, adanya saran dari bawahan, ya. Tidak selamanya pimpinan itu benar, ya. Nah, untuk menjadi maju perusahaan itu perlu adanya masukan, ada kritik, ada saran dari bawahan yang sekiranya kritik dan saran itu yang bersifat positif, ya, yang membangun, ya, agar perusahaan itu lebih maju. Nah, ini penting sekali, ya. Penting sekali dalam kegiatan humas, ya. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, hubungan baik dengan para manajer, ya. Nah, di sini ada hubungan yang baik antara manajer. Ya. Nah, hubungan yang baik para manajer ini perlu dilakukan, ya, dalam kegiatan perusahaan, ya. Nah, humas ini berperan, ya, untuk memelihara hubungan yang baik antar manajer di lingkungan perusahaan itu sendiri, ya. Nah, manajer itu siapa? Manajer itu apa? Ya, manajer itu adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan perusahaan, ya, melalui kemampuan yang dimilikinya untuk mengelola perusahaan, ya. Nah, salah satu contoh misalnya hubungan manajer dengan manajer, ya, mengkoordinasikan kerja antar bagian, ya. Kemudian menyampaikan informasi perihal fasilitas perusahaan. Kemudian memperlakukan adanya uang tunjangan jabatan, ya. Kemudian adanya coffee morning, ya, di antara para karyawan dalam rangka membina hubungan baik antar karyawan, ya. Dengan harapan adanya coffee morning ini kan akan muncul ide-ide atau gagasan yang menarik untuk kelancaran bisnisnya, ya. Kemudian ada hubungan baik dengan stakeholder, ya, atau yang disebut dengan stakeholder relation, ya. Stakeholder ini siapa? Stakeholder adalah para pemegang saham, karena jantungnya perusahaan itu adalah stakeholder, ya. Maka semakin maju perusahaan tersebut, ya, semakin maju perusahaan tersebut adalah ditandai dengan adanya hubungan yang baik, ya, antara perusahaan itu dengan pemegang saham, ya. Nah, kenapa? Karena dengan adanya para pemegang saham itu, perusahaan itu akan terus berjalan dan tetap bertahan, ya. Kemudian hubungan baik dengan para buruh atau yang disebut dengan labor relation, ya.
Nah, labor relation di sini ya, artinya ya, humas ini harus memelihara hubungan yang baik antara pimpinan dengan para serikat buruh dalam perusahaan serta menyelesaikan masalah yang timbul antara keduanya yang terjadi ya. Nah, kemudian ada lagi di sini contoh dari stakeholder relation ya. Contoh-contoh dari stakeholder relation ini antara lain ya, mengucapkan selamat kepada para pemegang saham yang baru ya, ucapan selamat ya, kemudian memberikan laporan, mengirimkan majalah internal organisasi ya. Ada biasanya perusahaan itu kan membuat majalah atau media. Nah, majalah-majalah tentang internal perusahaan itu akan dikirimkan kepada stakeholder ya, supaya stakeholder atau pemegang saham ini tahu perkembangan dari perusahaan tersebut ya. Kemudian sering juga mengadakan pertemuan-pertemuan ya. Nah, pertemuan ini bisa secara langsung ya atau secara tidak langsung ya. Nah, tujuannya apa? Dengan adanya pertemuan ini, maka hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder ini akan semakin erat ya, semakin erat, semakin berjalan dengan baik ya. Nah, hubungan-hubungan yang baik ini ada juga ya antara stakeholder dengan perusahaan misalnya ya. Habis lebaran nih mengadakan acara halal bihalal ya, kemudian ulang tahun perusahaan ya, kemudian eh, pertemuan untuk pembagian keuntungan atau penjualan-penjualan saham yang baru ya. Nah, tadi hubungan labor relation atau hubungan dengan para buruh sudah, kemudian manajer sudah, dan yang terakhir adalah human relation, yaitu hubungan sesama masyarakat. Nah, ini juga harus dijaga ya, karena eh, hubungan masyarakat ini akan menimbulkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan ya. Kita lanjut di sini ruang lingkup humas ya. Ruang lingkup humas yang kedua yaitu ruang lingkup external public relation ya. Merupakan tugas humas yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak yang berada di luar perusahaan ya. Nah, adapun hubungan-hubungan tersebut seperti press relation ya, kemudian government relation, community relation, customer relation atau consumer relation ya, relation hubungan perusahaan ya yang membantu jalannya perusahaan. Kemudian government relation ya, hubungan perusahaan dengan pemerintah. Kemudian community relation, hubungan perusahaan dengan warga sekitar, komunitas masyarakat di lingkungannya, itu penting ya. Kemudian customer relation, hubungan yang baik perusahaan dengan pelanggan. Consumer relation, ya, hubungan yang baik perusahaan dengan konsumen. Demikianlah materi dari konsep dasar humas yang telah Ibu sampaikan ya. Terima kasih kalian masih menyimak video ini. Setelah kalian menyimak video ini ya, ada tugas dari Ibu ya. Carilah informasi dari media cetak atau media elektronik yang merupakan contoh dari kegiatan publik internal ya. Nah, yang tadi ya, publik internal itu kegiatannya apa saja ya. Nah, tadi Ibu sudah kasih contoh, ada hubungan dengan karyawan, kemudian hubungan dengan para manajer, kemudian hubungan dengan para pemegang saham, ya, hubungan dengan para buruh, dan hubungan di sekitar lingkungan sekitarnya, ya. Nah,
Tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Setelah selesai, kalian foto tugas tersebut, lalu kirim melalui email ibu. Nah, ini emailnya ya. Nah, kapan tugas ini dikumpulkan ya? Tugas ini dikumpulkan secepatnya, ibu kasih waktu sampai dengan besok ya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari ibu tentang konsep dasar humas ya. Nanti pada sesi tatap muka, kalian boleh menanyakan sepuas-puasnya tentang konsep dasar humas ya, agar Ibu bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Nah, semoga kalian tetap selalu sehat ya, tetap selalu semangat ya untuk menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Demikian materi yang Ibu telah sampaikan, lebih kurangnya Ibu mohon maaf ya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.